Halo teman-teman traveler, perkenalkan saya Alaya Safara Yuliansyah Putra dengan NIM 231075. Hari ini saya akan membagikan rencana perjalanan seru menuju salah satu destinasi wisata warisan dunia Candi Borobudur. Nah, ini dia teman-teman Candi Borobudur. Oke, lanjut. Nah, di sini saya bakal ngasih tahu teman-teman yang pertama tuh sebelum kita lanjut ke rencana perjalanannya itu kita belajar sejarahnya dulu. Gimana Candi Borobudur itu terbentuk atau ditemukan. Terus lanjutnya baru deh rencana perjalanan kita dari penginapan atau hotel ke Candi Borobudur. Terus habis itu perangkat perjalanan kayak apa aja sih yang harus dibawa biar perjalanan kita ini menarik dan seru gitu. Dan yang terakhir itu rute atau pengantaran dan penjemputan tamu. Tanpa lama-lama lagi langsung kita mulai aja ya. Nah, ini ada sejarah dari Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah. Pada tahun 1991, Candi Borobudur ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Para arkeolog menyepakati masa pembangunan Candi Borobudur sekitar tahun 775 sampai 832 pada abad ke-9. Menurut G.G. de Casparis, ahli epigraf asal Belanda, Candi Borobudur didirikan oleh seorang raja dinasti Sailendra, yakni Raja Samaratungga, beserta putrinya Pramodawardhani. Menurutnya, pendapatnya didasarkan pada dua prasasti mereka, yakni Prasasti Karang Tengah dan Prasasti Sri Kahulunan. Candi ini merupakan peninggalan sarana ritual agama Buddha. Nah, ini adalah contoh gambarnya teman-teman. Ini yang dari samping, ini dari atas, dan ini dari dalamnya. Nah, lanjut. Nah, Candi Borobudur itu dia ada tingkatan. Yang pertama itu ada tingkatan paling bawah. Itu bernama Kamadu. Merupakan kaki Candi Borobudur yang berhiaskan relief Karma Wibangga. Terus di tingkatan tengah itu ada rupa hatu. Adalah bagian tingkat kedua hingga keenam dari candi. Di tingkat ini dapat ditemui relief Lalitavistara, Jakarta, Awadana, Gandayuha, dan Badaracari. Nah, tingkatan paling atas yang terakhir, Arupadu, merupakan bagian tingkat 7 hingga ke 10. Di sini terdapat banyak stupa yang menggambarkan pencapaian sempurna umat manusia. Jadi, ini bagian bawahnya namanya Kamatu. Ini bagian tengah, jadi dari tingkat kedua sampai ke-6 bernama Arupadu. Terus ini ketiga itu Arupatu. Paling atas. Nah, di sini saya akan memberikan 3 rekomendasi hotel yang bisa mungkin teman-teman wisatawan atau turis buat nginep. Yang pertama itu ada namanya Pelantaran Borobudur Resort dan Spa. Hotel ini nih yang pertama nih dia bintang 5. Di situ tuh ada villa pribadi, kolam renang, spa, restoran dengan pemandangan Borobudur. Dia ini cocok untuk pengalaman mewah dan romantis. Rata teman-teman ini ternyata villa ya teman-teman. Penginapan. Dia tuh harganya 2 juta sampai 5 juta per malam dengan jarak 5 menit dari Candi Borobudur. Terus yang kedua itu hotel bintang 4 namanya The Phoenix Hotel Yogyakarta. Dia tuh di situ tuh ada hotel itu bergaya kolonial dengan nuansa klasik dekat dengan Malioboro. Nah, pas banget nih buat teman-teman yang mau belanja sekaligus berwisata bisa tuh karena Malioboro tuh tempat buat belanja juga tuh banyak kunci-kunci tuh. Nah, hotel ini tuh cocok untuk wisatawan yang ingin nuansa heritage. Dia tuh
dengan harga 900 sampai 2 juta per malam dengan jarak 1 jam perjalanan ke Borobudur. Dan yang terakhir itu hotel bintang 3. Namanya Adistana Hotel. Dia tuh desainnya unik, terus ada kafenya estetik, terus juga yang terakhir harganya terjangkau. Cocok buat backpacker atau wisatawan yang ingin hotel Instagramable. Dia dengan harga 400 sampai 900 ribu per malam udah bisa teman-teman pakai buat foto-foto. Tapi jaraknya emang lumayan jauh, dia itu 1,5 jam perjalanan ke Candi Borobudur. Itu hotel yang bisa aku kasih buat teman-teman, mungkin bisa dicek dulu dan di booking gitu kalau tertarik gitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu gimana cara kita ke sana dan biar teman-teman gak bingung, biar saya kasih tahu caranya. Kayak gini teman-teman. Yang pertama itu rencana perjalanan kita. Pukul 6 WIB itu tuh persiapan berangkat dari hotel menuju Candi Borobudur. Jadi teman-teman yang mau mandi mau apa tuh bersiaplah. Minimal banget bangun pukul 6. Terus jam 7.30 kita berangkat ke Candi Borobudur menggunakan mobil. Jam 8, perkiraan jam 8 tuh kita sampai dan teman-teman bisa explore Candi Borobudur sesuka teman-teman semua. Pukul 11.30 itu waktunya kita makan siang di restoran lokal. Dan pukul 13.30 itu kita balik dari Candi Borobudur menuju hotel. Menggunakan mobil juga. Selanjutnya ini ada estimasi total biaya per orang, perkiraannya. Ini ada PP, transportasinya, tiket masuk candi, makanan dan minuman dalam candi, dan atau ada dan lain-lain dan tambahan gitu teman-teman. Nah, totalnya tuh per orang kira-kira tuh 150.000 sampai 700.000. Itu tergantung teman-teman mau gimana penggunaan fasilitas di sana gitu. Paling mahal sih 700.000 perkiraan. Nah, buat ke sana tuh kita apa aja sih yang dibawa gitu. Yang pertama tuh yang tidak lupa kalah penting itu yaitu uang ya, uang. Uang ini sangat penting sekali buat kita di sana karena itu kan uang digunakan sebagai alat tukar kan, tukar menukar yang sah di Indonesia. Kalau nggak bawa uang kita nggak bisa makan, nggak bisa belanja, nggak bisa masuk Candi Borobudur. Dan yang kedua ini tiket candi. Jadi kalau teman-teman nggak beli tiket, nggak mungkin bisa lihat atau masuk ke dalam candi. Jadi harus beli tiket, jangan lupa beli tiketnya. Terus yang ketiga itu makanan. Nah, mungkin teman-teman bisa bawa makanan ringan buat di mobil ya. Di candi sepertinya tidak boleh. Jadi buat di mobil selama perjalanan gitu. Dan juga jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Nah, yang keempat tidak kalah pentingnya juga sunscreen. Biar kita nggak hitam di sana karena kan outdoor kan. Jadi kulit kita terlindungi itu. Jadi mau cowok mau cewek disarankan memakai sunscreen ya. Terus yang kelima bisa juga bawa topi, bebas berbentuk topi aja buat double protection selain pakai sunscreen. Yang terakhir itu memakai pakaian yang nyaman dan aman gitu, sopan. Jadi biar fotonya gampang dan nggak kegerahan di sana karena pasti panas kan ya. Terus juga pokoknya kasual bebas deh, yang penting sopan dan nyaman gitu. Nah, yang terakhir itu ini adalah denah atau rutenya, pengantaran dan penjemputan tamu. Yang pertama, teman-teman wisatawan bakal kita jemput menggunakan mobil. Setelah itu dari mobil kita akan perjalanan menuju Candi Borobudur, tergantung hotelnya tadi teman-teman. Ada yang 5 menit, ada yang sejam, ada yang 1,5 jam, itu tergantung hotelnya teman-teman. Terus juga di sini ada tulis juga ini, misalnya teman-teman mau nyewa mobil kecil yang buat 4 orang. Mungkin nih ada Avanza atau Xenia, dia dari 300 sampai 400.000 per hari. Terus juga ada Innova, mobil Innova itu mungkin bisa 9 orang. Dia tuh 500 sampai 700 hari. Dan yang terakhir ini mobil yang bisa muat segerombol, banyak orang gitu. Segrup itu sekitaran 10 orang atau lebih, itu namanya Hiace. Itu harga sewanya itu 1 juta sampai 1.500.000 per hari. Jadi teman-teman bisa milih di antara keempat ini mau yang mana, yang ketiga ini mau yang mana gitu. Nah,
itu dia rencana perjalanan lengkap ke Candi Borobudur. Semoga video ini dapat membantu teman-teman turis ya.